Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubarakan wa siyama naharihi wajiban wa qiyama laylihi tatawwu'an wal amala bihi mudha'afan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa afdalin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum fataqabbal ya karim. Setelah puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan juga setelah salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh sahabat-sahabatnya, dan juga kepada kita seluruh pengikutnya, yang mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wassalimin rahimakumullah rahmatal abrar. Di atas mimbar yang mulia ini dan dengan waktu yang singkat padat namun berharga ini, khatib ingin berwasiat, wabil khusus terbentuk dari khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian, untuk senantiasa mari sama-sama kita tingkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan cara kita menjalankan segala perintahnya dan kita meninggalkan segala apa yang menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wassalimin rahimakumullah rahmatal abrar. Waktu begitu cepat berlalu sehingga tanpa kita sadari kita telah masuk kepada bulan suci Ramadan, yang mana pada bulan suci Ramadan ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan lamanya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian masuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah rahmatal abrar. Kalau kita berbicara tentang bulan suci Ramadan, ada salah satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Lau ta'lam
yang artinya kalau seandainya umatku tahu tentang keutamaan yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan, maka niscaya mereka akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar 12 bulan di dalam satu tahun seluruhnya adalah bulan suci Ramadan. Pertanyaannya adalah, ada apa dengan bulan suci Ramadan? Apa bedanya bulan suci Ramadan dengan 11 bulan yang lalu? Nah, karenanya hadirin, tugas kita sebagai orang-orang yang beriman serta di dalam istiqomah meneruskan daripada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan bergembira serta bersukacita, karena junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling pertama kali bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlan wa sahlan wa marhaban bil mutahhir. Selamat datang wahai bulan yang membersihkan, selamat datang wahai bulan yang mensucikan. Sontak para sahabat bertanya, wa mal mutahhir ya Rasulullah? Apa sih yang dimaksud dengan bulan yang membersihkan dan mensucikan itu? Dia adalah syahrul Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan tersebut adalah bulan suci Ramadan. Apa yang dibersihkan dengan bulan suci Ramadan? Apa yang disucikan dengan datangnya bulan suci Ramadan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yutahhiruna minadz dzunubi wal ma'asi. Bulan suci Ramadan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mensucikan jiwa kita, untuk membersihkan diri kita dari setiap perbuatan-perbuatan dosa dan dari setiap perbuatan-perbuatan kemaksiatan, baik antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula kepada sesama kita umat manusia. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah rahmatal abrar. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza jaa syahrul Ramadan, futihat abwabul jinan, wa tughlaqu fihi abwabun niran, wa tudallu fihi syayatin." Yang artinya apabila telah datang bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membuka selebar-lebarnya pintu surga. Maksudnya apa? Dengan dibuka selebar-lebarnya pintu surga di bulan suci Ramadan, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih banyak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Hanya pada bulan suci Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya, kullu amal ibni adam yudha'aful hasanatu ila sab'i mi'ati dhifin. Yang artinya setiap amal anak Adam yang dia lakukan di dalam bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan amal ibadah tersebut sampai berapa kali lipat? Ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya hadirin, buat kita yang pada hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, yang penuh rahmat ini, yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ini, sudah sepantasnya bagi kita untuk memaksimalkan bulan suci Ramadan ini dengan sebanyak-banyaknya, karena hanya sekali lagi pada bulan inilah seluruh amal ibadah yang kita lakukan, seluruh amal ibadah yang kita kerjakan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak Allah Subhanahu wa taala berikan di 11 bulan yang lainnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahumullah rahmatal abrar. Karena waktu yang amat sangat singkat, sebagai penutup, khatib ingin memberikan tips serta ingin memberikan solusi agar puasa kita yang baru kita laksanakan ini itu berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita tidak mendapatkan hanya lapar dan haus saja dari puasa yang kita lakukan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti kepada seluruh umatnya bahwasanya begitu banyak orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa
apa-apa dari puasanya melainkan hanya lapar dan haus saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amin sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Yang artinya berapa banyak orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya tersebut, artinya dia tidak mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya ia dapatkan adalah tidak makan dan tidak minum saja. Sungguh amat sangat merugi orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan akan tetapi tidak bisa meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah apa penyebabnya? Ada orang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa. Tentu jawabannya berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Khamsatun tubtilu shauma ay sawadaha." Ada 5 hal, ada 5 perkara yang dapat membatalkan atau menghilangkan pahala puasanya seseorang. Apa yang 5 itu? Yang pertama adalah al-kizbu, yakni berbohong. Yang kedua adalah al-ghibatu, ngomongin keburukan orang lain, ngomongin kejelekan orang lain. Yang ketiga adalah wan-namimatu, mengadu domba. Yang keempat adalah al-yaminul ghamus, sumpah palsu atau laporan palsu. Dan yang terakhir adalah an-nazaru bisyahwa, memandang wanita, memandang perempuan, memandang lawan jenis dengan penuh hawa nafsu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, karenanya hadirin, marilah sama-sama kita tinggalkan 5 hal yang barusan saya sampaikan agar puasa kita berkualitas dan mendapatkan pahala yang amat sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa ini adalah kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis kursinya, "As-shaumu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu hanya untukku dan akulah yang akan membalas balasan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Artinya puasa Ramadan ini kita bisa mendapatkan pahala yang amat sangat banyak, pahala yang amat sangat besar, unlimited, tidak terbatas dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hati-hati, puasa kita juga tidak memiliki arti sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak bisa menjaga 5 perkara ini. Ketahuilah hadirin, dari 5 hal yang dapat menghilangkan pahala puasa seseorang, 4 bersumber dari mulut dan 1 bersumber dari mata. Artinya hadirin, di dalam bulan suci Ramadan ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pintar-pintar menjaga mulut, untuk pintar-pintar menjaga mata. Jangan sampai mulutnya puasa, matanya puasa, perutnya puasa, akan tetapi itu semua tidak mendapatkan nilai daripada Allah Subhanahu wa taala kalau kita masih saja melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekedar ini yang bisa Fatih sampaikan karena waktu juga yang tidak memungkinkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada kata yang salah itu murni dari datang diri saya pribadi, saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima ayati minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur